Apakah ini karma? Saya juga sempat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Saira. Oh ya, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe, juga share video saya kalau video saya itu cukup bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sesuai judul, kali ini saya akan membahas tentang beberapa komentar dari teman-teman tentang asam lambung, dan beberapa teman-teman juga yang sudah merekomendasikan obat herbal. Saya harap komen dari teman ini tidak tenggelam, atau saya harap teman-teman sudah sempat baca. Tapi kalau teman-teman belum sempat baca, saya akan membahas obat herbal apa yang direkomendasikan dari teman kita di video saya kali ini. Nah, yang pertama itu ada komen dari Kak Andi Salahuddin, dia itu jabarkan sampai 15 macam sensasi yang dia rasakan selama dia itu terkena asam lambung. Seperti jantung berdebar-debar, susah tidur, kaki dingin, dan sebagainya. Nah, salah satu sensasi yang belum sempat saya ceritakan waktu itu, ada ditulis sama Kak Andi Salahuddin, dia bilang, setiap tidur itu selalu mimpi. Nah, saya juga seperti itu waktu sakit. Jadi setiap tidur Kak itu selalu mimpi buruk gitu. Jadi biasa Kak itu terbangun di antara jam 1 sampai jam 3 begitu. Nah, untuk komenan yang kedua itu ada saran dari kakak ini. Dia itu sarankan kita untuk menjaga pola makan, terus kalau bisa minum madu murni, terus cara dia mengatasi kalau muncul panik atau jantung berdebar-debar seperti menarik nafas, tahan selama 8 detik, kemudian dilakukan berulang-ulang. Nah, dia juga kasih masukan supaya kita itu kalau bisa jangan terlalu sering begadang. Kalau yang suka begadang itu dikurangi dulu begadangnya, atau bisa dihindari dulu. Terus yang suka seduh kopi juga, minum-minum kopi pahit, kopi hitam atau kopi-kopi saset, kalau bisa dihindari dulu supaya kita bisa fokus ke pemulihan dulu. Nah, untuk rekomendasi obat herbal pertama itu ada Vitager. Teman-teman bisa coba Vitager ini. Saya juga sudah cerita di videoku yang kedua yang bahas tentang obat. Kalau saya pernah coba itu Vitager, tapi cuma coba 1 botol waktu itu. Jadi teman-teman bisa coba 3-4 botol. Berdasarkan komen-komen yang saya lihat itu ada beberapa orang yang cocok untuk Vitager. Untuk rekomendasi obat yang kedua itu ada dari komen anggota ngotan. Dia sarankan kita untuk coba ikhtiar minum arang aktif. Untuk arang aktif sendiri ini saya baru dengar, tapi komenannya dia ini sudah saya sematkan supaya tidak tenggelam. Siapa tahu teman-teman mau coba, misal tidak cocok dengan obatnya Ira, atau tidak ada obat yang Ira rekomendasikan di YouTubeku sebelumnya, itu bisa coba arang aktif. Nah, untuk seperti apa arang aktif itu fungsinya, seperti apa manfaatnya, bagaimana cara kegunaannya, itu bisa teman-teman buka di YouTube-nya Kakak Nelson. Nah, dia juga sudah taruh di situ nomor teleponnya supaya bisa dihubungi kalau kakak ini mau coba, bisa kita tanya langsung di dia toh. Nah, untuk arang aktif sendiri itu kenapa saya sematkan itu komentarnya kakak, karena saya lihat ada beberapa komen yang muncul itu dia cocok minum arang aktif. Jadi siapa tahu teman-teman juga tertarik, bisa baca komentarnya, atau dari videoku kali ini teman-teman tertarik mau coba arang aktif, silahkan kita nonton videonya YouTube-nya Kakak Nelson. Untuk rekomendasi obat yang ketiga itu ada dari rempah Arab. Jadi dia jelaskan juga sedikit di situ, dia bilang efek gas dari asam lambung. Kalau darah yang mengandung gas masuk ke jantung akan membuat jantung berfungsi tidak normal. Bisa membuat jantung berdebar-debar, tensi tinggi terus, atau sebaliknya tensi rendah. Solusi minum obat asam lambung yang bisa menghentikan lambung berproduksi gas, menarik semua gas yang sudah tersebar di seluruh badan, serta melancarkan peredaran darah. Terus ada yang balas komennya, apa nama obat lambungnya bang? Terus dibalas, rempah Arab plus legen kuning. Terus dia bilang di situ, cek by Google. Nah, saya sendiri juga sudah cek di Google untuk rempah Arab plus legen kuning. Dan setelah cek di Google itu diarahkan ke Shopee. Terus saya buka Shopee, di situ dia dari Magetan. Nah, untuk penjualan tertinggi itu dari Magetan. Rata-rata penjualan juga dari Magetan saya lihat. Nah, untuk manfaat dari rempah Arab sendiri itu banyak ya, kurang lebih 15 atau 16 manfaat. Dan masih banyak lagi. Karena saya juga kepo, terus untuk memberitahu ke teman-teman juga tentang rempah Arab ini, dibilang di situ obat
Asam lambung rempah Arab plus legen kuning adalah kombinasi rempah Arab yang sudah terbukti khasiatnya, ditambah dengan legen kuning untuk menuntaskan dan mempercepat penyembuhan asam lambung, GERD, dan juga XCNT. Saya juga akan bagikan tentang beberapa manfaat, bisa teman-teman lihat di sini akan saya taruh juga sambil saya bacakan manfaat lainnya dari rempah Arab plus legen kuning. Yang pertama itu menyembuhkan asam lambung, GERD, dan XCNT secara tuntas. Yang kedua, bantu memudahkan tidur bagi penderita yang sudah akut dan sulit tidur. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses pengeluaran gas dari badan serta mempercepat proses peredaran darah. Yang keempat, memperbaiki pencernaan. Yang kelima, menyembuhkan luka lambung. Yang keenam, mengeluarkan Helicobacter pylori dan bakteri pengganggu pencernaan lainnya dalam bentuk lendir melalui BAB dan juga muntah. Yang ketujuh, meredakan kepikunan dan linglung. 8. Menghilangkan rasa kaku dan pegal-pegal di badan. 9. Menghilangkan rasa was-was dan cemas serta keleyengan. Nah, ini teman-teman yang sering tanya ini apa bisa menyembuhkan keleyengan, yang sering keleng-kelengan itu bisa sekali coba rempah Arab plus legen kuning. Yang ke-10, menghilangkan rasa sakit kepala dan mata lamur, telinga berdenging. 11. Menghilangkan kembung dan kram perut. 12. Menghilangkan rasa sakit di dada. 13. Menghilangkan rasa dingin. 14. Menghilangkan pilek menahun. 15. Menghilangkan lendir di tenggorokan. 16. Menghilangkan rasa sulit menelan dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini manfaatnya sudah komplit sekali. Jadi teman-teman dibandingkan dengan Sambiloto kemarin, ternyata ini jauh lebih di atas lagi karena dia sudah jabarkan semua fungsinya. Kalau Sambiloto itu versinya IRA, teman-teman bisa coba rempah Arab ini. Kak, kenapa harus rekomendasikan rempah Arab, Kak? Memang punya kakak nggak baus? Itu kan versiku. Lagi pula teman-teman itu berhak pulih dengan dan dari informasi manapun. Jadi kalau saya dapat informasi penting seperti ini, pasti saya bagikan ke teman-teman sesuai dengan tema saya di YouTube itu berbagi cerita dan juga pengalaman. Jadi nggak cuma versinya saya doang, saya bagikan ke teman-teman. Jadi kalau ada komen-komen yang positif seperti ini, merekomendasikan obat yang memang berkhasiat untuk menyembuhkan asam lambung, GERD, dan XCNT, pasti saya bagikan ke teman-teman juga. Untuk teman-teman kemarin yang menanyakan bagaimana untuk yang sementara busui, nah ini saya baca dari Shopee itu aman untuk busui gitu ya teman-teman. Jadi lebih mudah lagi teman-teman dapatkan kalau teman-teman bisa pesan di Shopee atau Lazada juga sudah ada. Kalau untuk di Shopee itu saya lihat budgetnya itu 110.000, itu sudah sama plus legen kuningnya, rempah Arab sama legen kuningnya. Nah, kalau untuk di Lazada juga sudah ada, tapi kalau di Shopee untuk ke tempatku itu ongkirnya lumayan mahal, tapi kalau untuk Lazada itu lumayan di bawah. Jadi teman-teman yang misalnya Kak yang punyanya IRA kemarin, kayak obat-obat herbalnya IRA kemarin tidak ada di tempatnya teman-teman, atau teman-teman pengen yang instan yang bisa langsung diseduh kapan waktu, nah teman-teman bisa membeli seperti arang aktif, Hitager, ataupun rempah kuning plus legen kuning ini. Jadi tidak ada yang mewajibkan atau harus banget stuck di obatnya IRA, nggak gitu ya teman-teman. Jadi saya akan terus membagikan teman-teman seperti ada informasi seperti ini dari teman-teman kita lain yang mereka memang sudah cocok minum obat ini atau mereka sembuh dari asam lambung ataupun GERD dan juga XCNT dari obat ini, maka saya akan rekomendasikan ke teman-teman juga. Ada juga komen seperti ini kemarin, dia bilang apakah ini karma, turunan atau dan lain sebagainya. Kurang tahu ya kakak apakah ini turunan, terus apakah ini karma. Saya juga sempat mikir waktu sakit mungkin bisa jadi karma untuk saya karena menzolimi diri sendiri, seperti membiarkan diri saya stres berlarut-larut, kemudian makan tidak dikontrol, tidak memperhatikan kondisi badan, terus sembarang aja sambal makan, santan makan, jadi semua dimakan tanpa memikirkan efek sampingnya. Mungkin bisa jadi karma. Itu untuk saya pribadi, saya sempat mikir begitu juga. Saya banyak introspeksi diri waktu sakit,
dan sekarang lebih banyak bersyukur lagi karena alhamdulillah sudah diberi kesembuhan dan bisa berbagi ke teman-teman. Saya baca beberapa komen juga kemarin, ada yang bilang sudah sempat pulih, kemudian ada yang kambuh lagi. Saya juga sempat kepikiran apa mungkin kedepannya bisa kambuh lagi, tapi saya harap tidak kambuh karena saya juga pribadi masih dalam tahap pemulihan. Bisa dihitung 4 bulan saya sudah tidak pernah, alhamdulillah sudah tidak pernah merasakan sensasi-sensasi seperti dulu. Jadi kalau sekarang dibilang pulih, alhamdulillah pulih, tapi dalam kayak makan, saya itu masih pilih-pilih makan, jadi saya tidak berani terlalu mengkonsumsi yang namanya sambal, santan, kemudian coklat, susu saya belum berani minum, masih sementara menjaga karena saya pikir 1 tahun kemarin tidak sebanding dengan 4 bulan sekarang ini. Tapi kalau makan, saya pelan-pelan makan. Jadi kalau saya makan pagi sambal, siang sama malam saya sudah tidak makan sambal lagi. Jadi masih pilih-pilih teman-teman, masih ada rasa takut kalau kita kembali ke seperti dulu lagi. Karena saya kurang suka sensasinya, jadi saya lebih baik menghindar seperti itu. Nah, ada juga kemarin komen sedih seperti mungkin dari ada perkataan tidak bagus. Dia bilang lama sakit terus dikatain dari orang terdekatnya. Saya mau bilang jangan terlalu dipikirkan perkataan orang lain, fokus untuk pemulihan kamu, fokus untuk sehat kembali, dan tidak ada orang yang mau sakit. Kebetulan saja kita yang kena sakit, jadi kita harus terima dan tetap semangat buat pulih untuk kedepannya menjadikan pelajaran lagi untuk kita supaya lebih memperhatikan dan lebih mencintai diri sendiri. Semoga informasi saya kali ini tuh bermanfaat. Seperti yang saya bilang tadi, entah dari saya, dari A, B, C, dari manapun informasi itu, kalian berhak untuk pulih, kalian berhak untuk sehat kembali. Kalau saya pribadi itu caranya supaya tahu obat itu bereaksi atau tidak, saya coba kurang lebih 3 minggu. Nah, kalau sudah ada perubahan berarti memang obatnya itu bagus seperti itu atau cocok untuk kita. Dan terima kasih untuk support dari teman-teman. Saya senang sekali dapat komen-komen dari teman-teman. Saya rasa banyak yang masukkan komen-komen yang positif. Kalian juga, saya berbagi dan kalian pun juga berbagi ke saya. Saya sangat senang. Dan saya harap kita semua bisa segera pulih. Oke, segitu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.